Berbagai propaganda yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Rasul terus-menerus mengalami kegagalan. Kekuatan kebenaran yang diserukan Rasul dengan amat gamblang mengungguli seluruh propaganda busuk. Karena itu, Quraisy beralih pada senjata terakhir, yaitu pemboikotan. Mereka sepakat untuk memboikot Rasul dan para kerabatnya melalui perjanjian tertulis. Perjanjian itu berisi Quraisy tidak akan melakukan pernikahan dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Quraisy tidak akan menjual komoditas apapun kepada mereka dan tidak pula membeli apapun dari mereka. Mereka menempelkan naskah perjanjian tersebut di bagian dalam Ka'bah. Mereka meyakini bahwa strategi pemboikotan akan berpengaruh lebih besar daripada dua strategi sebelumnya, yaitu penyiksaan dan propaganda. Masa pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Hanya saja, hal tersebut tidak berpengaruh sedikit pun pada Rasul dan dakwahnya, kecuali semakin berpegang teguh kepada tali agama Allah dan semakin bersemangat di jalan dakwah. Demikian juga dengan kekuatan dan keteguhan orang-orang mukmin yang menyertai beliau tidak surut. Penyebaran dakwah Islam di kota Mekah dan di luar Mekah tidak mengalami kemunduran yang berarti. Hingga akhirnya, kabar pemboikotan kafir Quraisy pada Muhammad sampai ke telinga suku-suku Arab yang berada di luar kota Mekah. Dakwah Islam pun menyebar luas di Jazirah. Di masa pemboikotan, Rasul dan seluruh keluarganya berlindung di bukit-bukit pinggiran kota Mekah. Mereka didera berbagai penderitaan, kelaparan, kekurangan, kefakiran, dan kesempitan. Tidak ada satu kesempatan pun bagi mereka untuk berkumpul dan berbincang dengan masyarakat, kecuali pada bulan-bulan yang dimuliakan, saat Rasul berada di Ka'bah. Beliau dalam kesempatan tersebut selalu mengajak bangsa Arab menuju agama Allah dan membawa kabar gembira kepada mereka dengan pahala darinya, serta memberikan peringatan keras kepada mereka dengan siksaan dan azab darinya. Kasus ini membangkitkan simpati bangsa Arab kepada kaum muslim. Bahkan, di antara mereka ada yang menerima dakwah Islam. Ada juga yang mengirimkan makanan dan minuman secara sembunyi-sembunyi. Keadaan sulit tersebut terus berlangsung hingga 3 tahun berturut-turut. Hingga Allah mengirimkan kemudahan, dan pemboikotan itu pun berakhir di tangan 5 pemuda Quraisy, yaitu Zuhair bin Abi Umayyah, Hisham bin Amru, Mut'im bin Adi, Abu al-Bukhturi bin Hisham, dan Zam'a bin al-Aswad. Mereka menampakkan kemurkaan dan sepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut dengan merobek-robek naskahnya. Kebanyakan orang Arab menyetujui penghapusan pemboikotan itu. Namun, perdebatan kaum Quraisy sempat terjadi disebabkan Abu Jahal menolak keras pembatalan perjanjian tersebut. Sayangnya, perlawanan mereka telah membangkitkan berbagai upaya buruk dan jahat, sehingga dalam diri Abu Jahal timbul rasa takut yang memaksanya introspeksi. Mut'im segera merobek naskah perjanjian tersebut. Namun, dia mendapati perjanjian itu telah dimakan rayap, kecuali bagian awalnya yang berbunyi, Bismika Allahumma. Dengan demikian, kesempatan bagi Rasul dan para sahabatnya kembali terbuka untuk turun dari daerah perbukitan menuju kota Mekah. Rasul dan kaum muslim atas pertolongan Allah telah berhasil mengakhiri pemboikotan, dan mereka kembali sehingga beliau dapat melanjutkan aktivitas dakwahnya hingga jumlah kaum muslim bertambah banyak. Demikianlah, berbagai langkah Quraisy dalam bentuk penganiayaan, propaganda, dan pemboikotan telah gagal dan tidak mampu memaksa kaum muslim meninggalkan agamanya. Aksi tersebut tidak berhasil menghentikan Rasul dari dakwahnya, hingga Allah SWT memenangkan dakwah yang sudah menjadi janjinya. Sikap demikianlah yang harus kita contoh dalam melaksanakan aktivitas dakwah, suatu amalan yang langsung diwariskan oleh Rasulullah kepada kita, dan Allah pasti akan memberikan kemenangan dakwah pada kita sebagaimana telah diberikannya kepada Rasulullah